وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير تحويل السند وحدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال Abdullah bin Amr bin As berkata, raja'na ma'a Rasulillah, kami pulang bersama Rasulullah SAW min Makkah ilal Madinah, dari negeri Mekah ke menuju Madinah. Hatta idza kunna bima'in fi bidariqi ta'ajjala qaumun indal asri fatawadda'u wa hum aijalun. Sehingga kita sampai pada suatu air di tengah jalan, di sebuah jalan, maka ketika kami ada ketemu air, ada kaum yang tergesa-gesa ketika sudah sholat asar, mereka berwudu dengan tergesa-gesa. Fantahaina ilaihim wa aqabuhum tamuju taluhu lam yasahal ma'un. Lalu kami sampai kepada mereka yang berwudu itu, sedangkan tungkak mereka, lutut mereka, kok lutut ya, itu kaki bagian belakang mereka itu kelihatan ada yang tidak tersentuh air. Faqala Rasulullah SAW, wailul aqabi minan nari asbighul wudu'ah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, neraka wel adalah untuk tungkak-tungkak dari neraka, sempurnakanlah wudu. Haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Waqi'un an Usmana tahwil sanad wa haddatsana Ibnu Musannam Abu Basharin qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'batu kilahuma an Mansurin. Kedua-duanya yaitu Syu'bah dan Sufyan adalah dari Mansur. Bi hadzal isnadi wa laysa bi hadits Syu'bah asbiqul wudu'a fi hadithihi an Abi Yahya al-Araji. Sanadnya persis sama, tetapi di hadisnya Syu'bah tidak ada kata-kata asbighul wudu'ah. Di hadis Syu'bah ada kata-kata Abi Yahya al-Araji. Haddatsana Syaibanu bin Farrukh wa Abu Kamilin al-Jahdari jami'an Abi Awanata. Qala Abu Kamilin haddatsana Abu Awanata Nabi Bishrin an Yusufah ibn Mahakab. An Abdullah bin Amrin qala takhallafa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarnahu fa'adrakana. Kata Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah tertinggal di belakang kami di sebuah perjalanan yang kami lakukan perjalanan. Kemudian Rasulullah bisa mengejar kita. Waqad hadarat salatul asri, sedangkan salat asar sudah saatnya. Faj'alna namsahu ala arjulina fanada wailul aqabi minan nari. Lalu kami mulai mengusap kaki-kaki kami, lalu Rasulullah berpengumuman, neraka wel adalah untuk lutut kaki belakang dari neraka. Artinya jangan, harus hati-hati, jangan hanya ngusap. Qala haddatsana Abdurrahman ibnu Salamin al-Jumahyi qala haddatsana Rabi'u yakni ibnu Muslimin an Muhammadin wa huwa ibnu Ziyadin an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan lam yaghsil aqibaihi, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang laki-laki yang tidak membasuh kedua aqibnya, kaki belakangnya tidak dia basuh. Faqala wailul aqabi minan nar, kata Rasulullah, wailul aqabi minan nar. Haddatsana Qutaibah wa Abu Bakrin ibn Abi Syaibah wa Abu Quraib bin qalu, ketiganya berkata haddatsana Waqi'un an Syu'bah an Muhammad bin Ziyad an Abi Hurairah annahu ra'a qauman yatawadda'una minal midharah. Dari Abu Hurairah bahwa sesungguhnya Abu Hurairah pernah melihat suatu kaum yang berwudu dari tempat suci. Faqala asbighul wudu'ah fa inni sami'tu Abul Qasim yaqulu wailul lil araqibi minan nar. Lalu kata Abu Hurairah,
sempurnakanlah wudhu kalian, sebab saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abul Qasim, ayah Qasim bersabda bahwa neraka wel itu akan mengena pada dari neraka pada araqib, pada kaki-kaki belakang. Qala haddatsani Zuhair bin Harbin qala haddatsana Jarirun an Suhailin an abihi, dari ayahnya Jarir yaitu dari Suhail. Qala kata Suhail qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah Rasulullah an Abi Hurairah sallallahu alaihi wasallam wailul aqabi minan nar. Kembali ke syarahnya ya. Babu wujubi ghusl rijlaini bikamalihima. Bab ini akan menerangkan wajibnya membasuh dua kaki dengan sempurna, semua kaki. Fil babi qauluhu sallallahu alaihi wasallam wailul aqabi minan nari asbighul wudu'ah. Muradu muslimin rahimahullah taala bi iradihi hadzal huna al istidlal bihi ala wujubi ghusl rijlaini wa anna al masha la yujzi'u. Yang dimaksud dengan oleh Imam Muslim dengan menyampaikan hadis ini dengan biiradihi, dengan menyampaikan hadis sebagai dalil, hadis ini sebagai dalil bahwa membasuh kedua kaki itu wajib, dan mengusap hanya sekedar mengusap kaki tidak disiram itu tidak cukup. Wadhi mas'alatun ikhtalafan nasu fiha ala madzhabah fa dhahaba jam'un min al-fuqaha'i min ahlil fatwa fil asari wal amsari ila anna al-wajibah waslul qadabaini ma'al ka'baini wa la yajzi'u mashuhuma wa la yajibul mashu ma'al ghusli. Masalah ini, masalah membasuh kaki itu adalah masalah di mana para ulama beda pendapat tentang masalah membasuh kaki ini. Terdiri dari beberapa pendapat. Beberapa ahli fikih dari mereka yang ahli fatwa di beberapa masa dan beberapa kota itu mereka berpendapat bahwa yang wajib adalah membasuh kedua kaki plus dengan mata kaki, dan tidak cukup kedua kaki itu hanya dibasuh diusap, dan tidak wajib melakukan kedua-duanya, yaitu mengusap dengan menyirami itu tidak wajib. Yang wajib adalah menyirami. Walam yasbut khilafu hadza min an ahadin yu'taddu bihi fil ijma'i. Dan belum ada beda pendapat yang menyalahi pendapat tadi dari seorang pun, dari ulama siapapun yang diakui pendapatnya di dalam ijma'. Artinya kalau aliran-aliran sesat ya masih ada, tetapi yang diakui khilafnya itu tidak ada. Semua sepakat bahwa yang wajib itu membasuh kedua kaki. Wa qala syi'atu al-wajibu mashuhuma. Wa qala Ibnu Jaririn wal Jubayyu ra'sul mu'tazilati yatakhayyaru bainal mashi wal ghusli. Tetapi menurut aliran Syiah istilah Asy'ariyah ya, kalau yang banyak itu ialah bahwa yang wajib itu adalah mengusap kedua kaki, bukan membasuh. Sedangkan Imam Muhammad bin Jarir dan Abu Ali al-Jubai, tokoh Mu'tazilah, berkata bahwa boleh milih. Orang itu boleh milih antara mengusap kaki dengan air dan boleh satunya yaitu membasuh kaki. Wa qala ba'du ahli dhahiri yajibul jam'u bainal mashi wal ghusli. Ada sebagian ulama ahli dhahir itu adalah istilah lain daripada ahli hadis, bukan ahli fiqih. Ahli dhahir, ahli empiris, tidak mau menggunakan qiyas, itu ahli dhahir. Katanya sebagian mereka itu berkata bahwa harus digabungkan antara membasuh dan mengusap kaki, harus lakukan kedua-duanya. Wa ta'allaqa haula'il mukhalifuna lil jamahiri bima la tadhharu fihi dalalatun. Aqad awdahtu dalail al-mas'alati fil kitabi was sunnati
wa syawahidaha wa jawab ma ta'allaqu bihil mukhalifuna bi abasadil ibaratil munaqqahati fi syarhil muhadzabi baitu lam yabqa lil mukhalifi fi syubhatun aslan illa wadaha jawabuha min ghairi wajhin. Kemudian orang-orang ulama-ulama yang berbeda pendapat dengan mayoritas itu mereka berpedoman, mereka mengandalkan dalil-dalil yang tidak terlihat mana dalilnya, yang tidak tampak dalilnya mana, asal-asalan artinya. Sedangkan saya sudah terangkan dalil-dalil masalah ini, masalah membasuh apakah mengusap kaki, itu saya terangkan baik dari Al-Quran, hadis dan bukti-bukti masalah itu dan jawaban-jawaban tentang dalil-dalil yang dibuat pedoman oleh mereka yang beda pendapat. Itu saya terangkan jawabannya, dalil-dalil mereka yang mengucapkan mengusap atau kedua-duanya. Itu saya terangkan dengan seluas-luasnya penjelasan yang sudah dirumuskan di kitab saya Syarah Muhadzab, di mana dari terangnya sehingga tidak ada sedikit pun kebingungan bagi mereka yang tidak sependapat dengan saya sama sekali, kecuali kebingungan itu dijelaskan jawabannya tidak dari satu sumber saja. Wal maqsudu huna syarhu mutunil ahaditsi wa alfadhiha duna bastul adillati wa ajwiyatil mukhalifina. Tujuan saya di kitab ini adalah menerangkan matan-matan hadis dan lafaz-lafaz hadis tanpa menerangkan panjang lebar dalil-dalil dan jawabannya orang-orang yang beda pendapat dengan kami. Amin akhsari ma dzakarahu nadhkuruhu anna jami'a man wasafa wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi mawadina mukhtalifatin wa ala sifatin mutaaddidatin muttafiquna ala ghuslil rijlaini. Yang paling di antara yang paling ringkas dari apa yang saya terangkan nanti ialah bahwa semua perawi-perawi yang menerangkan wudhunya Rasulullah SAW di beberapa tempat dan dengan cara-cara yang berbeda, itu mereka semua bersepakat bahwa membasuh kaki itu adalah wajib. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam wailul lil aqabi minan nar fatawa'adaha bin nari li'adami dhaharatiha. Walau kana al-mashu kafiyan lama tawa'ada min tarki ghusli aqibihi. Kata-kata Rasulullah SAW wailul lil aqabi minan nar itu adalah ancaman Rasulullah. Allah memberi Rasulullah mengancam kaki belakang itu diancam dengan neraka. Kenapa diancam? Karena kaki belakang itu tidak disucikan. Seandainya mengusap kaki itu cukup tanpa dibasuh, tanpa disiram, itu seandainya cukup, dia mungkin Rasulullah akan mengancam dengan neraka wail itu karena tidak membasuh kedua belakang kaki itu. Waqad sahha min hadits Amr bin Syu'aib bin abihi an jaddihi anna rajulan qala ya Rasulullah kaifa adh-dhuhuru fada'a bima'in fa ghasala kaffayhi salasan ila an qala thumma ghasala rijlaihi salasan thumma qala hakadzal wudu'u faman zada ala hadza an ghasala faqad asa'a wa dhalama. Wa hadha haditsun sahihun akhrajahu Abu Dawud wa ghairuhu bi asanidihim as-sahihah. Ada hadis sahih bersumber dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya,
bahwa ada seseorang berkata, wahai Rasulullah, bagaimana cara bersuci, cara berwudu? Kemudian Rasulullah menyuruh ambilkan air, kemudian Rasulullah basuh kedua telapak tangannya 3 kali, ujung-ujungnya sampai siapa ini, kakeknya Amr ini berkata. Kemudian Rasulullah membasuh kedua kakinya 3 kali. Kemudian Rasulullah berkata, demikianlah wudu yang benar seperti itu. Barang siapa menambah dari cara praktik saya tadi atau mengurangi, berarti dia sudah berbuat salah dan adalah berbuat zalim. Hadis ini adalah hadis sahih, diriwayatkan atau diikhrajkan oleh Imam Abu Dawud dan selain Abu Dawud dengan sanad-sanad mereka yang sahih. Wallahu alam. Qauluhu an wallahu alam.